Nah lo teman-teman sobat kicau, berjumpa lagi di channel Belajar Kicau. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya agar teman-teman sobat kicau tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Belajar Kicau. BK ada cerita apa hari ini? Yuk kita gas. Halo teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menonton video dan channel Belajar Kicau ya teman-teman. Dan kali ini saya ingin cerita mengenai percobaan saya untuk burung murai saya yang jinak untuk jadi liar ya teman-teman. Gimana ceritanya? Yuk kita gas. Nah, di sini saya mau cerita kembali ya teman-teman, kenapa burung bisa jinak? Ya karena burung sudah terlalu terbiasa dengan manusia ya teman-teman. Dan buat si burung jadi manja, dan ini juga terjadi ya karena kita memelihara dari trotolan ya teman-teman atau anakan, dan juga sering kita goda mungkin ya, dan sering interaksi tentunya. Dan gimana cara mengatasinya? Yuk kita bahas. Cara mengatasinya tentunya buat kebiasaan baru untuk si burung ya teman-teman. Buat kebiasaan baru. Soalnya saya atau teman-teman mungkin ya sering mendengar atau melihat rawatan burung itu mengenai takaran, birahi, dan emosi. Di sini saya hanya percaya sama metode ya teman-teman. Nah, metode itu di dalam metode sendiri itu pasti ada cara dan upaya ini yang saya bagikan ke teman-teman semua. Bangun kebiasaan burung sendiri ya teman-teman, menurut pemahaman dan kemampuan teman-teman saja dalam merawat burung tentunya ya teman-teman. Dan setiap perawat burung juga memiliki cara, metode, dan upaya masing-masing sesuai pemahaman si perawat ya teman-teman mengenai burung yang sedang dirawat. Ya, dan langsung aja di sini saya ingin lanjutkan langsung praktek ya teman-teman, rawatan murai sebelumnya yang saya 0 EF itu loh teman-teman, dan yang saya umbar di video sebelumnya. Dan sekarang ini setelah beberapa hari dari video yang saya upload, burung pasifnya itu lumayan ya teman-teman. Pasifnya ini setelah video itu kan umbaran, dia jadi bengong, jadi kurang aktif. Nah itu lumayan lama, kira-kira kurang lebih 3 atau 4 harian ya teman-teman dari video terakhir saya yang kemarin. Dan ini saya hitung ini hari ke-11. Saya kali ini mau mandikan dulu ya teman-teman, dan pemandiannya ini saya masukkan ke keramba, lalu saya isi cepuk keramba dengan EF biar burung juga mau masuk keramba ya teman-teman untuk pancingan. Dan setelah makan, burung langsung masuk dan mandi ya teman-teman. Di sini saya amati dan saya lihat mungkin ini maunya burung ya teman-teman, karena dia langsung masuk ke air. Ya karena seperti ini ya biarkan saja ya teman-teman, biarkan burung menikmati waktunya sendiri ya teman-teman. Dan setelah selesai mandi keramba, kembali saya masukkan ke sangkar harian. Dan setelah mandi, burung malah berkicau ya teman-teman. Ini opini saya ya teman-teman, mungkin burung lagi senang ini ya teman-teman di situasi ini ya. Lanjut keesokan harinya ya teman-teman. Lanjut seperti biasa, saya keluarkan burung, lalu saya angin-anginkan, biarkan burung menikmati udara, karena kan ini kan di dalam rumah ya teman-teman, biarkan dia menikmati udara. Dan kali ini saya berencana untuk memulai umbar lagi ya teman-teman. Dan di sini juga saya isi cepuk, biarkan burung makan EF-nya. Dan untuk pancingan juga burung mau masuk ke sangkar umbaran. Kemudian setelah kita biarkan burung makan EF-nya, kemudian langsung aja kita start dan saya umbar burung. Dan di sini sembari umbar burung ya teman-teman, saya mau cerita mengenai murai saya ini ya teman-teman. Burung murai saya ini kadang mudah bosen ya teman-teman, khususnya di makanannya. Kenapa seperti itu? Pernah saya beri jangkrik.
Tapi karena sering saya beri jangkrik, EF-nya cuman itu aja. Tapi tiba-tiba mulai beberapa hari ini jangkriknya tidak habis ya teman-teman. Dan ketika saya coba jangkrik dicampur dengan beberapa ulat Hongkong, malah ulat Hongkongnya duluan yang cepat habis ya teman-teman. Dan jangkriknya ada beberapa yang dibuang. Dan begitu juga sebaliknya teman-teman, jika kita sering kasih ulat Hongkong, kembali burung nyari jangkrik ya teman-teman. Pur juga seperti itu. Pas pur hijau saja full, burung bosan dan tidak lahap makan pur. Dan saya campur pur lele yang 78 min 2, malah pur lelenya yang lahap. Sebaliknya juga seperti itu ya teman-teman. Kebanyakan pur lele malah nyari yang hijau. Di sini saya beropini berarti burung itu seperti kita ya teman-teman. Ketika kita makan itu aja juga dia merasa bosan ya teman-teman. Seperti itu kesimpulan saya dari kasus yang saya alami di burung ini. Di sini kembali saya konfirmasi lagi kata-kata saya tadi, ketika kita memahami tingkah si burung, otomatis metode yang kita terapkan ke burung kita improve ya teman-teman. Bagaimana soal yang kita bicara soal takaran dan birahi dan emosi tadi ya teman-teman, pasti keterpa semua ya teman-teman, pasti kehalau semua. Nah disinilah kita tuh tujuannya interaksi ya, untuk memahami tingkah laku burung ya teman-teman. Makanya saya lebih percaya metode daripada takaran atau mengenai birahi dan emosi ya teman-teman. Karena jika kita mikirnya tentang birahi, emosi, takarannya sekian, takutnya nanti teman-teman jadi pusing mikirin ya teman-teman. Ini kan hobi, bagaimana kita menikmati hobi itu. Beda halnya kalau cuma ikut-ikutan atau sekedar saja. Mending jangan pilih hobi ini ya teman-teman. Daripada burung nanti tidak terawat, terus menyerah. Dan ini kan hobi makhluk hidup ya teman-teman. Jika tidak terawat berarti tidak melestarikan. Seperti itu aja teman-teman. Lalu kita kembali aja ke burungnya tadi ya teman-teman. Dan kembali saya lihat burungnya. Untuk terbangnya itu di awal tadi saya lihat lebih sedikit enak ya teman-teman. Lihat kesana kesininya ya teman-teman. Bolak-baliknya lebih sedikit mulus ya teman-teman dari yang kemarin. Tapi kembali lagi burung sudah mangap-mangap ya teman-teman, dan terlihat mangapnya juga agak lebar. Mudah-mudahan harapan saya ini di metode kali ini ada perkembangan di volume kicaunya ya teman-teman setelah diumbar ini. Dan kembali saya turunkan dan saya angin-anginkan dulu. Setelah cukup saya kembalikan ke harian lagi ya teman, ke kandang harian lagi teman-teman. Dan di cepuk kandang harian saya kasih 1 EF jangkrik buat reward si burung ya teman-teman, dan pancingan juga untuk si burung mau kembali ke sangkar. Terlihat di sini burung lebih tenang karena pastinya capek ya teman-teman. Dan saya amati setelah umbar pasif gerakannya teman-teman. Ya di sini hanya metode ya teman-teman, dan hanya upaya saja yang saya lakukan di sini karena dari jinak tadi ya teman-teman. Karena di jinak itu tuh kan ketika kita track atau kita gantang itu suka ngelowo itu ya teman-teman. Saya sudah upayakan ya takaran, birahi, emosi, itu semua saya coba tidak ada efeknya sama sekali. Nah mungkin dengan metode ini mudah-mudahan ada progres dan burung tidak jinak dan tidak ngelowo lagi ya, dan tidak matuk tangan lagi teman-teman. Itu saja harapan saya teman-teman. Nah teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sobat kicau yang sudah menyaksikan, dan buat teman-teman jika ada saran atau masukan boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.